wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim ulama sesepuh pinesepuh ingkang kawula taati fatwahanipun wabil khusus dumateng panjenenganipun Yai Nasrul Ibad kang dipun rahmati kalian Allah SWT lan sedaya pemirsa NU Duren Official yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertatap muka dalam acara ngaji online yang dilaksanakan setiap selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kula panjenengan semuanya mendapat limpahan rahmat, yakni sehat sehingga sempat dan terus bisa mengikuti acara seperti ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya ada di alam dunia, terlebih ada di alam akhirat. Pemirsa NU Duren Official yang dirahmati Allah SWT, pada pertemuan kali ini panjenenganipun Kiai Ibad akan membahas tentang hak anak, di mana anak itu mempunyai hak dan bermacam-macam hak yang akan dibahas oleh beliau. Karena mulai dari anak, hak itu adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang anak yang juga perlu mendapatkan suatu harga atau dihargai dari hak tersebut. Untuk itu monggo panjenenganipun Kiai Ibad Nasrul Ibad untuk menyampaikan ngaji online pada kesempatan hari ini untuk membahas tentang hak anak. Namun sebelumnya mohon sedekah subscribe kepada seluruh pemirsa NU Duren Official, dan mudah-mudahan sedekah subscribe panjenengan semuanya akan menjadi jariyah pada organisasi Nahdlatul Ulama di MWC Kecamatan Duren tercinta ini. Baik pemirsa, mari langsung kita simak pengajian online yang akan disampaikan oleh beliaunya. Monggo Kiai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la khala wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama, memanjatkan puji syukur bi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat tabi'in dan orang yang mengikuti syariatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mukadimah mungkin mengikuti dari Bapak moderator Ustadz Maftuhin agar tidak panjang lebar, selebar apa ya istilahnya. Habis untuk mukadimah nggih, jadi kita nanti intinya enggak kebagian waktu. Dalam hal ini mohon izin kami menyampaikan satu tema adalah hak anak, karena yang dimana kebanyakan hak anak dirampas, hak anak itu dirampas. Yang seharusnya diberikan kepada anak-anak kita, dicontohkan kepada anak-anak kita, dipelajari oleh anak-anak kita, dari mulai keluarga, lingkungan, bahkan tempat pendidikan itu sendiri adalah mengurangi daripada hak anak. Pemirsa NU Duren Official yang kami rahmati, tadi kami mengungkap bahwa hak anak kurangnya dari lingkungan keluarga.
dari lingkungan keluarga, Ustaz. Karena apa? Kurangnya suri tauladan dari keluarga kita, keluarganya orang Islam, atau istilahnya mereka itu anak-anak kita nalikane rewel, nalikane rewel dan harus menerima pendidikan yang baik. Bagaimana sikap orang tua kepada anak? Ini ada dua alternatif biasanya yang diambil, tinggal rewelnya. Kalau rewelnya itu mau ikut tapi tidak boleh, satu hal contoh, ke warung, ke tetangga, ke pasar dan lain sebagainya. Nanti apa? Anak yang rewel ini dikasih HP sudah diam. Nah, pada waktu anak kita ditinggal, kita belanja, buwuh istilah Jawa itu, kedua orang tua bersamaan, anak tidak ikut di rumah tapi dicekeli HP, ini kan sangat berbahaya. Karena walaupun niatnya tidak, hanya sekadar salah pidas, loh kok keluar, yang mungkin tidak boleh ditonton untuk anak seusia itu. Nah, itu juga bahaya. Makanya meskipun belum waktunya satu megang HP itu, ya, nanti. Terus harus di bawah pengawasan orang tua. Ini nggak ngejak medit ya, nggak ngejak medit. Andai kata ada satu keluarga HP satu itu dan aman full nih, aman full. Karena apa? Apa yang dilihat anak juga dilihat orang tua. Jadi anak mau macam-macam enggak? Orang tua mau macam-macam enggak mungkin. Kalau yang bahaya yang macam-macam bapaknya. Insya Allah kalau mau ya, satu keluarga satu HP aman insya Allah. Ya mungkin ada kepincangan dalam komunikasi antara anak dan sekolah, anak dengan teman, orang tua dengan sahabat kerja dan lain sebagainya. Tapi termasuk kategori aman. Yang kedua lingkungan. Yang kedua lingkungan. Ini sangat tidak mendidik apabila kita didik anak kita sendiri. Kalau sudah ngomong lingkungan, ya anak kita masuk lingkungan juga masuk anak kita. Satu hal contoh, sore anak-anak waktunya ngaji di madrasah diniyah, ya. Yang kita cedok, yang kita ambil, yang kita kongkon ngaji, jangan anak kita sendiri. Yang kita uprak-uprak juga anak-anak saudara, teman. Ayo buyar atus ngaji, ayo batus ngaji. Karena apa? Nanti kalau yang kita suruh ngaji anak kita sendiri, kita paksa mandi, kita gak salini, kita pakai yang baik, seragam TPQ, seragam madrasah diniyah, barangkali kita sangani budal. Bisa jadi nggak sampai tempatnya pengajian. Karena apa? Temannya nggak disuruh berhenti untuk main. Barangkali di tempat main kelompok anak, ya semua. Ayo buyar, ngaji. Anak kita rumah sendiri. Nanti ketemuan lagi di tempat-tempat pengajian. Kalau ndak gitu, nanti anak kita yang sudah wis ganteng, wis disangoni budal ngaji, kembali ke tempat bermain. Artinya dalam ruang lingkup kecil daripada lingkungan, kita juga peduli kepada, makanya tadi saya sebutkan anak kita yo lingkungan adalah anak kita. Karena anak itu juga mempunyai hak, yakni hak untuk mendapatkan pendidikan. Anak, saya ingat kepada sabdanya Nabi Muhammad SAW, napa sing jenengan dawuhake nembe niku, dawuh Kanjeng Nabi, mana hala walidun waladahu, utawa ada hadis lain yang mengatakan walidun waladan afdhola min adabin hasanin. Ora ana peparinge wong tuwa sing apik nanggon anak, sing luwih apik nanggon anak putra wayah, kecuali tata krama sing baik, tata krama sing bagus. Kalau sudah mengingat itu, anak cucu kita sekolahkan ya demi akhlak yang baik, kita didik sendiri demi akhlak yang baik,
kita di madrasah diniyah pondok pesantren, intinya di samping alim adalah napa akhlak yang baik. Bagaimana kedudukan akhlak dan bagaimana kedudukan ilmu. Kita nonton dawuhkan napa akhlak kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Sundul langit tah seseorang ilmunya. Nek umpama gak duwe tepo selira tata krama, jatuh. Orang ming jatuh, menjatuhkan. Sapa? Orang tua, kakeknya. Orang Jawa bilang wong tua iku kerambil piring, elek apike anak wong tua kecangking-cangking. Nah, ya. Jadi tadi karena pendidikan itu kan didapatnya bukan dari madrasah saja, bukan dari lembaga saja, tapi dari lingkungan keluarga pun juga perlu untuk mendapatkan daripada si anak untuk mendapatkan hal tersebut. Keluarga. Nabi bersabda rata-rata itu adalah keluarga. Adibu auladakum, didiklah anak-anak kalian. Kalau adibu auladakum, perintah ini adalah orang tua, bukan perintah ke guru ngaji, bukan perintah ke para kiai, ke alim ulama. Mengambil dari kata perintahnya sudah adibu auladakum, didiklah anak-anak kalian. Ya mungkin orang tua rumongso barangkali tidak bisa mendidik, terus akhirnya minta tolong kepada alim ulama setempat, para kiai setempat, para ustadz setempat yang dipandang dirinya dan di masyarakat bahwa ulama dan para kiai ini orang yang berakhlak baik. Karena apa? Suri tauladanya ulama atau kiai atau di kampung kita masing-masing kan cerminannya gurunya dari gurunya sampai sahabat sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yo andai kata ada yang tidak bisa dicontoh juga namanya manusia. Apalagi zaman sekarang kita nggak mengkritisi dan di mana-mana kadang waktu belajar mengajar bisa juga ustadz, bisa juga guru, bisa juga pembina. Ya kita hati-hati sebelum diwasno sama anak-anak yang kita didik. Barangkali kita enak. Karena apa? Ya butuh seorang guru, pembina, pengajar, pengawas butuh. Tapi harus singitan istilahnya. Jangan banyak diketahui oleh anak didik kita. Nah, boleh sebatas yang butuh-butuh saja, yang penting-penting saja. Artinya bukan untuk kebutuhan hiburan di hadapan anak didik kita. Karena apa? Bagaimanapun mereka adalah mencontoh kita. Karena memang sekarang zamannya zaman HP. Yang ini kok ya boleh. Seorang tua harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan tersebut ya untuk menyelipkan pendidikan pada anak tersebut atau hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kemudian kasih sayang juga yang lainnya. Teknologi menurut kami istilahnya nukup kembang kopi. Nukup kembang kopi itu sesuatu yang musim tidak mungkin untuk dihilangkan. Seperti tradisi di wilayah kita, yang namanya itu dulu lato-lato tak-tok itu. Lato-lato. Kalau udah musim, jangankan yang anak-anak, yang usia remaja dewasa main. Tapi kalau musimnya sudah hilang ya sudah hilang. Yang namanya miniatur, bukan anak-anak remaja jadi, atau anak-anak usia 50, anak-anak usia 70 geret miniatur tapi musimnya udah hilang. Miniatur truk, sekarang miniatur sound. Terus yang saya maksud adalah HP atau alat komunikasi. Memang sekarang musimnya, tinggal kita orang tua bisa menjaga anak-anak kita cara menggunakan teknologi tetap di dalam pengawasan, karena juga sangat bermanfaat. Apalagi sekarang ditunjang dengan pelajaran sekolahan langsung dikirim ke anak yang
masih SD, saya juga punya anak seusia SD, biasanya yang dikumpulkan nomor-nomor WA-nya wali murid, dan nanti dari murid disampaikan ke anaknya. Ini kalau masih seusia MI atau SD. Tapi kalau nanti sudah ke SMP, rata-rata sudah punya nomor WA sendiri. Dan ini harus walaupun itu suatu hal yang bermanfaat, tetap wajib bagi orang tua istilahnya selalu mengawasinya. Jangan diawasi hanya masalah sudah rusak atau belum, casingnya sudah jelek. Enggak, isi daripada HP itu sendiri sebaiknya orang tua tahu siapa pergaulannya dan lain sebagainya. Insya Allah dengan adanya itu kita diselamatkan keluarga kita, karena banyak yang istilahnya gagal sekolah, gagal ngaji, gagal yang lain, bekerja dan sebagainya karena pergaulan yang didapat dari alat teknologi itu sendiri. Semoga tidak terjadi di keluarga kita. Kemudian ya, sekedar bertanya saja, sedikit bertanya. Ketika anak mengalami gagal tadi, gagal entah itu gagal pendidikan ataupun yang lain, itu kalau menurut Yai faktor utamanya nopo niku ya? Dari gagalnya anak tersebut seusia anak. Kalau gagalnya tidak fatal, artinya masih bisa ditolerir. Semisal untuk melanjutkan sekolah setelah lulus SMA disuruh kuliah, kali wong tua ini tidak mau, harapannya kan orang tua jangan mengklaim ini gagal gitu. Atau bahkan ada yang berhenti di tengah jalan, kelas 2 atau setengah, kelas 2,5, nah gitu. Jangan langsung diklaim gagal, karena juga yang baik memang lulus, tapi kalau memang kemampuan anak dan ada permasalahan dan lain sebagainya, banyak kok yang istilahnya kita enggak berarti dukung enggak sekolah, enggak. Artinya kita itu tidak bisa melanjutkan sekolah karena ada beberapa faktor, barangkali kasihan kepada orang tua, terus langsung menerjuni pekerjaan, dan itu tidak harus langsung dipotong gagal. Mungkin orang tuanya langsung sepandang banget anaknya ingin sekolah, karena tidak mau melanjutkan sekolah, jangan dulu dipotong gagal. Satu. Dua, yang menyikapi kegagalan itu ada istilah kan, awal daripada keberhasilan adalah kegagalan utawa pengalaman. Itu harus orang tua bijak apa yang dilakukan atau yang diambil keputusan oleh anak-anak kita. Cuman tetap orang tua selalu mengawasi apa yang menjadi pilihannya. Di dalam kegagalan itu sendiri akan berdampak negatif atau positifnya, ini orang tua harus tahu. Kalau mengambil keputusan gitu, kelas 3 SD gak mau melanjutkan, ya ini bahaya. Artinya nanti seterusnya tidak bisa baca tulis dan lain sebagainya. Mungkin kami menyikapi kegagalan ngaten. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mencintai anak bukan berarti membelikan atau istilahnya mencukupi apa yang mereka minta full, yang sampai belum waktunya kita berikan. Mencintai anak adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, memuliakanlah anak-anak kalian dan didiklah dengan baik, didiknya dengan baik akhlak mereka. Hanya akhlak yang bisa menjunjung orang tua, dan hanya perilaku juga yang tidak baik yang bisa menjatuhkan orang tua. Satu hal contoh, kita yang istilahnya punya anak, dan atau kita anak daripada orang tua kita, barangkali
barangkali kita membahagiakan orang tua. Ini bukan hak anak, tapi istilahnya juga anak yang ingin membahagiakan orang tua. Dan ini tidak semua anak-anak mencerna ini belum waktunya. Ini contohnya, saya punya anak atau saya anak dari orang tua saya, menjadi imam tahlil lah katakanlah di kampung sebelah. Bagaimana orang tua, kebahagiaan orang tua kita. Oke, kita bisa menghasilkan anak-anak kita yang sampai menjadi imam tahlil. Ini kita tergantung kita. Akrimu auladakum wahsinu adabahum. Kita muliakan, kita didik etika, bertata krama yang baik, berilmu yang baik. Nanti buahnya akan orang tua. Setelah anak itu kita penuhi, nanti buahnya kita yang merasakan. Jangan terlalu banyak menuntut kepada anak. Kalau terlalu menuntut kepada anak, nanti akan menjadi fatal. Satu ingat cerita, boleh cerita ya? Boleh masih ada waktu. Insya Allah semua pemirsa sepakat dari Sabang sampai Merauke kalau mengambil cerita si Malin Kundang anak durhaka. Tapi kami pernah membaca juga suatu majalah yang mengomentari itu B.J. Sumarlin. Ya tulisannya B.J. Sumarlin, saya nggak kenal orangnya. Memberi judul gini, kalau si Malin Kundang anak durhaka, ibunya lebih durhaka. Ibunya lebih durhaka. Mengapa demikian? Si Malin Kundang orang yang baru buta akan dunia, buta akan wanita, bukan kekayaan. Jangan. Lah orang tua ini nggak langsung mengambil sikap, karena doa orang tua itu mandi, artinya istijabah. Tuaul walid lil walad katuaina bilil lil ummah. Doanya orang tua kepada anaknya bagaimana doanya Nabi kepada umatnya. Andai kata ibunya si Malin Kundang niku sabar dan mendoakan pada waktu saat didolimi oleh putranya. Orang didolimi kan doanya mandi katanya, untuk kembali ke jalan yang benar. Kira-kira ya ini juga cerita, itu kan juga ceritanya. Kira-kira nggak jadi batu kira-kira ya. Kira-kira nggak jadi batu. Andai kata doanya baik. Nah karena doanya terus langsung mengutuk, katakanlah jadi batu, akhirnya jadi batu. Intinya untuk kita orang tua, berikanlah hak kepada anak-anak kita. Andai kata berbuat yang istilahnya perlu dimaklumi, kita maklumi. Kita selalu memberi doa yang baik. Jangan sedikit-sedikit kutuk, sedikit-sedikit kutuk tidak baik. Ya, seperti si Malin Kundang itu sendiri. Nggih, mungkin pertanyaan melih saking jenengan. Hak kaitannya sama hak anak. Ya, di dalam rumah tangga itu kan macam-macam. Antaranya hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian, kemudian hak kebutuhan pokok tercukupi, kemudian hak memperoleh pendidikan dan bimbingan di rumah, kemudian perlindungan dari bahaya, itu juga hak yang harus diperoleh pada seorang anak. Kemudian hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak dari seorang tua kepada anak, kemudian kebebasan berpikir dan bermain, kemudian yang terakhir hak mendapatkan hiburan. Pertanyaannya, sinkronisasi antara hak biar anak itu juga belajar memanajemen waktunya, itu kan juga perlu bimbingan ya Ying ya. Kalau anak nanti dikasih hak untuk bermain, ya terus anak itu akan bermain karena belum bisa memanage waktunya. Nah, mungkin itu yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita mendapatkan bisa memanage waktu ya di sela-sela kesibukan kita kepada anak. Hanya satu jawaban yang dipegang oleh orang tua, adil. Adil di dalam membagi, dan adil itu tidak harus sama. Adil di dalam waktu, adil di dalam kasih sayang. Barangkali generasi kita, anak-anak kita ada emas, ada adik, ada adiknya, dan adil itu tidak harus sama. Cukup dengan adil. Adilnya apa?
Masalah tadi waktu kesempatan untuk bermain, berarti kita harus adil. Yo harus ada waktu mainnya, anak-anak diberikan haknya, juga harus ada waktu pendidikannya, juga ada waktu istirahatnya demi kesehatannya. Iya. Harus itu, berarti harus adil, walaupun dibagi 3 tetap adil. Belajar, istirahat, bermain harus adil, dan adil tidak harus sama. Tidak harus main 1 jam, belajar 1 jam, istirahat 1 jam itu sudah adil. Enggak. Sesuaikan. Barangkali istirahatnya malah butuh setengah jam, mainnya 1 jam. Tapi belajarnya harus dari sebagaimana di sekolahan, dari mulai pagi sampai siang setengah sore, pulang istirahat sejenak, barangkali sore madrasah dini, tapi hak anak dikasih untuk istirahat dan lain sebagainya. Satu, masalah pemberian adil itu tidak harus sama. Kalau anak-anak kita yang TK katakanlah sangunya barangkali 10.000, nggih. Biasanya kalau sudah M itu malah sedikit. Tapi kalau sudah SMP, ya mungkin yang 15.000, nanti yang SMA 20.000 sesuai kebutuhan. Karena apa? Yang MI yang datangnya ke sekolah ini diantar tidak resiko bensin bahan bakar. Tapi yang anak kita yang barangkali sekolahnya tonggo kecamatan, tonggo desa dan lain sebagainya, bawa sepeda motor, rawan untuk kehabisan bensin. Makanya adil itu tidak harus sama, tapi semua merasa teradili. Terima kasih Pak Kiai. Insya Allah bisa diambil kesimpulan. Jadi hak anak yang diterima atau yang harus diberikan kepada orang tua itu berdasarkan dengan kebutuhan kepada si anak tersebut, atau yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua, kemudian juga kebijakan dari orang tua. Karena semata juga untuk anaknya nggak ada sih nggak ada orang tua yang ingin anaknya itu tidak menjadi anak yang baik. Pasti semua orang adalah baik. Bercita-cita anaknya akan lebih baik dari orang tuanya. Baik pemirsa NU Turen Official yang berbahagia, sudah hampir 30 menit berlalu untuk ngaji online pada kesempatan hari ini kita akhiri. Pangapunten Yai, mungkin bisa bersambung di lain waktu. Dan sebelum acara kami tutup, alhamdulillah ini ada amanah yaitu dari bidang ekonomi. NU Nahdlatul Ulama memproduksi agnu. Jadi pemirsa bisa menyegarkan buka puasa atau waktu sahur dengan air mineral agnu. Menjadi ekonomi NU di Kecamatan orang Duren. NU minumnya agnu. Dari saya pribadi yang membawakan acara pada kesempatan hari ini, mohon maaf apabila ada salah atau kurang tutur kata yang bagus. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan setelah acara ini kami tutup, mohon dengan barokah doanya Yai. Wawal muwafiq ila mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya sebelum melantunkan doa, apabila ada perkataan yang kurang berkenan, intinya apabila ada baik dari Allah, ada kesalahan khilaf dari kesalahan saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafina yukafi umasyidina. Rabbana lakal hamdu kama jalali jikal hamdun musnanik. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa jama'atana wa qaribana min alil ilmi walil khair wa la taj'alna wa iyyahum rasyarul dhair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.